Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pemrograman berorientasi objek mengenai apa itu abstrak, interface, autoload dan juga namespace. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasikan. Kelas abstrak ini merupakan kerangka dasar dari kelas-kelas turunannya. Jadi kelas sungguhnya itu ada di kelas turunannya. Oleh karena itu, kelas abstrak ini sangat erat kaitannya dengan pewarisan atau inheritance. Kelas abstrak ini harus mempunyai minimal satu metode, baik metode abstrak maupun bukan. Kelas abstrak ini bersifat memaksakan untuk mengimplementasikan metode-metode abstrak yang sama untuk semua kelas turunannya. Nah, bedanya metode abstrak dan bukan itu, kalau metode abstrak ini juga sama, hanya kerangkanya, jadi tidak ada isinya, nggak ada value-nya. Lalu cuman namanya saja itu. Jadi nanti pemanggilannya itu di kelas-kelas turunannya dan set value-nya nanti juga di kelas turunannya. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi implementasinya itu nanti di kelas turunannya. Nah, kenapa ada kelas abstrak? Kita analogkan seperti ini. Misalkan ada sebuah kipas angin dengan fungsi menyalakan. Padahal kipas angin itu banyak, ada kipas dinding, kipas duduk, kipas portable atau kipas-kipas yang lainnya dengan cara menyalakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fungsi abstrak itu ada, sama-sama menyalakan tapi berbeda caranya. Nah, format penulisan kelas abstrak adalah seperti ini. Pertama kita tulis abstrak kelas kipas angin. Di sini saya menggunakan abstrak public function atau fungsi metode abstrak, yaitu get info kipas yang akan menampilkan info mengenai kelas-kelas kipas-kipas yang berada di kelas turunannya. Di sini saya nggak pakai properti, tapi abstrak kelas itu boleh memakai properti. Nah, di sini saya ada kelas turunan dari kelas kipas angin, yaitu ada kipas portable dan kipas duduk extend ya, formatnya kayak inheritance. Lalu kita panggil fungsi atau kelas abstrak ini memaksakan fungsi, yaitu get info kipas, atau memaksakan implementasi ini, yaitu saya beri value informasi kipas portable dan juga di sini informasi kipas duduk. Lalu saya instansiasikan kipas portable dan juga kipas duduk dengan pemanggilan metode get info kipas tadi. Nah, kelas abstrak ini tidak bisa diinstansiasikan. Kalau diinstansiasikan nanti akan muncul error di tampilannya akan muncul error. Kita coba lihat ya ini. Jadi ini kipas portable, kita panggil fungsi get info kipas, maka akan muncul informasi kipas portable seperti value yang saya bolehkan di sini. Ini abstrak. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu interface. Nah, di sini interface ini adalah bukan sebuah kelas ya, sebuah perjanjian fungsi. Dimana ini adalah murni sebuah template, dimana interface ini semua metodenya ini adalah metode abstrak, tidak boleh ada isinya, dan juga interface ini tidak boleh memiliki properti, hanya sebuah murni template kayak gini, murni kayak gini. Nah, kelas-kelas ini bukan kelas turunan ya, ini kelas individual kelas ya ini. Yang kelas ini, kelas kipas angin portable ini mengimplementasikan fungsi dari kipas angin, dan juga kipas duduk ini mengimplementasikan fungsi dari kipas angin. Sama seperti yang abstrak tadi, cuman kalau abstrak kan menurunkan turunan kelas, kalau ini mengimplementasikan fungsinya, jadi beda. Nah, kalau kita run nanti sama hasilnya sama
seperti yang kelas abstrak tadi. Kelas abstrak, maka hasilnya akan sama. Nah, saya selanjutnya akan mencontohkan kelas interface yang di dalamnya mencontohkan interface yang di dalamnya ada kelas abstrak. Di sini ada interface, format interface dengan saya beri nama kipas angin interface dan juga mempunyai fungsi getInfo kipas. Nah, interface ini kan menerapkan perjanjian fungsi ya, berarti fungsi-fungsi di bawahnya itu harus diterapkan. Jadi ini abstrak kelas, saya beri abstrak kelas, yaitu kelas kipas angin yang mempunyai properti ukuran, di mana saya tambahkan fungsi untuk men-set ukuran kipas. Nah, ukuran ini nanti akan di-set di sini, kipas portable dan kipas duduk ini, dimana kelas abstrak ini mempunyai turunan kipas portable dan kipas duduk. Jadi kelas abstrak kipas angin ini mempunyai turunan kelas kipas portable dan kipas duduk, dimana kelas turunan ini mengimplementasikan fungsi kipas angin interface. Jadi mengimplementasikan getInfo kipas ini. Dan kelas abstrak ini juga mengimplementasikan info dari getInfo kipas dari interface. Maka kita panggil dengan cara kita instansiasikan kelas-kelas ini, kelas kipas portable, lalu saya panggil perintah set, saya berikan value set ukuran kipas, kita panggil metodenya, lalu kita beri value yaitu kecil, lalu kipas duduk kita panggil perintah metode set ukuran kipas, lalu saya beri value besar. Lalu di sini saya mau menampilkan fungsi ini getInfo kipas dari kelas abstrak yang mengimplementasikan interface getInfo kipas. Oke, nah ini nanti akan ada tulisan kecil dan besar. Kita coba interface 2. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu namespace dan autoload. Kok tak plus. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu autoload. Nah, autoload di sini adalah proses pemanggilan kelas di mana seharusnya satu file itu adalah berisikan satu kelas. Autoload ini berfungsi sebagai pengganti pengganti fungsi require atau require once atau include, dimana kalau untuk kasus saya ini kan cuma 2, dimana saya menginstansiasikan kipas duduk Sanek ini sebagai untuk memanggil require ini memanggil kipas duduk Sanek file ini, yang kipas duduk Sanek ini saya berikan properti yaitu ukuran dan juga watt, yang mempunyai saya buat fungsi construct yang fungsi mempunyai 2 metode, yaitu ukuran yang saya berikan value besar dan watt yang saya berikan value 100 watt. Nah, lalu ada fungsi lagi get ukuran dan juga fungsi get watt. Nah, ini sama, yang kipas duduk Sanek ini sama, dan ini kipas portable Sanek sama, isinya cuman beda value-nya. Ini fungsi construct-nya saya berikan
value kecil ini 20 watt. Nah, lalu require ini belum menggunakan autoload. Ini kita memanggil file kipas duduk sana gini. Kita panggil. Lalu kita panggil kipas portable sana gini. Nah, masalahnya kalau ada banyak file, misalkan nanti filenya 8 kan ngetik terus. Nah, itu nanti akan menjadi ribet ya nanti ya. Terus misalkan ada di berbagai banyak folder itu nanti akan susah. Nah, jadi ini bisa dijalankan, bisa ini. Misalkan kita jalankan perintah kipas duduk Sanek ini ya, get ukuran ini perintahnya dijalankan seperti ini. Ukuran kipas duduk saya echo panggil, kita tambahkan string get ukuran. Kita memanggil ukuran ini, lalu get watt kipas duduk Sanek ini kita panggil fungsinya untuk melihatkan berapa wattnya, 100 watt sama yang ini sama. Lalu kita lihat, maka akan tulisannya autoload benar. Maka akan muncul seperti ini. Yang ini belum menggunakan autoload. Nah, bisa kan, sama saja, bisa. Lalu kita gunakan autoload. Nah, autoload menggunakan format penulisan seperti ini, dimana dia mempunyai fungsi untuk memanggil kelas. Di sini kan kelas, di sini memanggil kelas yang mempunyai ekstensi PHP di dalam folder ini ya, di folder yang sama ya. Jadi ini nanti dipanggil semua. Ini dipanggil, misalkan ada 5 file ya, nanti otomatis manggil semua, nggak usah ngetik satu-satu require atau requires on gitu, nggak usah. Kita cuman menggunakan perintah ini. Misal dijalankan ini dengan autoload, nama filenya autoload, kita jalankan, maka akan muncul hal yang sama. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan apa itu fungsi namespace, penggunaan namespace. Nah, di sini saya mempunyai 4 file yang berbeda-beda di folder yang berbeda-beda. Jadi namespace ini digunakan untuk menghindari konflik penamaan ya. Nah, filenya ini namanya sama, kipas semua, cuman isinya berbeda. Jadi ini misalkan Mitsuda ini kan elektronik ya. Mitsuda ini mempunyai kipas, mempunyai produk kipas, atau ini nanti ada kulkas atau apa, ada banyak. Lah, ini ternyata Mitsuda, Miyako, Sanek dan Sanyo ini mempunyai kipas, sama-sama mempunyai kipas. Nah, untuk menghindari konflik penamaan tadi, atau kita kalau mendownload library dari orang lain dengan nama yang sama misalkan. Nah, ini untuk menghindari itu kita menggunakan namespace. Nah, dengan cara file yang sama ini kita tuliskan format seperti ini. Namespace Mitsuda, kelasnya ini sama, kelasnya sama. Cuman kita tambahkan ini namespace. Misalkan ini Mitsuda, ini Miyako, ini Sanek, ini kita tambahkan. Nah, di sini sama ya, ada get info, cuman simple, kayak get info ini propertinya jenis, simple saja. Lalu kita instansiasikan. Nah, instansiasikan ini file yang ada di dalamnya ya. Nama filenya apa? Ini kipas ini ya. Kita instansiasikan, lalu ini saya tampilkan get info, dimana get info ini adalah fungsi dari setiap file ini. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini.
namespace. Nah, kan pas satu-satu. Sebenarnya cara ini itu require ini tadi kan belum menggunakan autoload ya. Ini pakai autoload bisa. Nah, seperti ini. Kalau digabung dengan autoload, lah misalkan ini kan banyak, misalkan ada banyak produk, banyak mereknya banyak, kita nulis kayak gini kan lama. Seperti tadi fungsi autoload tadi untuk caranya apa ya, memanggilnya itu mempercepat proses ya. Jadi tinggal menuliskan format penulisan autoload. Nah, sudah seperti itu. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Oh ya, kita coba dulu ya yang autoload. Oh no, sama saja bisa. Ini namespace. Nah, sama. Udah ya, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.